Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. السلام عليكم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan, kita sampai babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitabnya Kitab Tauhid halaman 114, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala. Betul ya? Sebelumnya sudah ya toh? Masuk itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu, sesungguhnya itulah syaitan, yukhawwifu, yang menakut-nakuti kalian, awliya'ahu, dari penolong-penolongnya syaitan. Fala takhafuhum, janganlah sekali-kali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, hendaklah kalian hanya takut kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini, tafsirannya saya bacakan, didengarkan. Disebutkan dalam tafsir At-Tafsir Al-Muyassar, para ulama mengatakan, innamal muthabbitu lakum fi dzalika huwa syaitan, sesungguhnya yang membuat lemah dan menghinakan kalian adalah syaitan. Ja'akum, yang setan itu datang kepada kalian, yukhawwifukum, menakut-nakuti kalian, ansarahu, agar kalian takut kepada penolong-penolong bagi syaitan.
Jadi mereka menakut-nakuti kita agar kita ini takut kepada penolong-penolongnya syaitan. Allah berfirman, "Fala takhaful musyrikin." Janganlah kalian sekali-kali takut kepada orang-orang musyrik. Jadi penolong dan pembantu bagi syaitan adalah orang-orang musyrik. Adapun orang-orang ahlu tauhid, itulah yang akan dimusuhi oleh syaitan dan penolong-penolongnya. Maka ahlu tauhid, kaum mukminun, kaum muslimun, oleh Allah dilarang untuk takut kepada mereka. Kenapa dilarang takut? Li'annahum, karena sungguhnya mereka di'afun, adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang musyrik itu hakikatnya lemah, tidak punya kekuatan. La nasira lahum, yang tidak ada penolong bagi mereka. Adapun orang-orang yang beriman, jelas Allah menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, mau menolong Allah, membela agama Allah, sungguh pasti Allah akan menolong kalian. Wa khafuni, tafsirannya ini ya, takutlah kalian hanya kepadaku, bil ikbali ala ta'ati, dengan kalian mentaati diriku. In kuntum musaddiqina bi, jika kalian benar-benar membenarkan aku, beriman kepadaku. Muttabi'ina rasuli, dan kalian ikut kepada rasulku. Belum dari ayat ini, bab ini belum ya. Jadi demikian jemaah sekalian, ini ayat yang mulia, yang ayat ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang ahlu tauhid bahwa sebenarnya kaum musyrikun itu adalah lemah karena mereka tidak memiliki penolong. Adapun orang-orang yang beriman ahlu tauhid adalah kuat karena mereka dijamin akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang tadi terdapat dalam surah Ali Imran ayat nomor 175. Sebenarnya sih ayat ini ada depannya kurang lebih 2 ayat yang berkaitan dengan ayat yang nomor 175 ini. Saya bacakan saja, di kitab bapak-bapak tidak ada, yaitu surah Ali Imran ayat nomor 173. Kemudian saya bacakan juga yang 174. Kemudian insya Allah kita akan bacakan tafsirnya, sehingga nanti kita tahu hubungan korelasi antara yang 175 dengan 2 ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dengarkan kata Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah berfirman, orang-orang yang mereka didatangi oleh manusia, yang manusia itu mengatakan kepada mereka, sungguh orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi ternyata pemberitahuan ini tidak membuat kaum mukminin takut, justru fazadahum imana, semakin menambah iman mereka. Dan mereka mengatakan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sebaik-baik pelindung. Kita bacakan tafsiran ayat ini. Para ulama mengatakan, sebagaimana saya nukilkan dari kitab Tafsir Al-Muyassar, makna ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran
173 ini adalah wahumul ladzina qala lahum ba'dul musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang sebagian kaum musyrikin berkata kepada mereka. Apa ucapan kaum musyrikin? Inna Aba Sufyana wa man ma'ahu qad ajma'u amrahum ala ruju'i ilaikum. Sungguh Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam radhiyallahu an, dan orang-orang yang bersama Abu Sufyan, mereka telah bersepakat atas perkara mereka untuk kembali kepada kalian, listi'salikum, untuk membinasakan kalian. Jadi Abu Sufyan dan tentara-tentaranya ini mau kembali menyerang kaum muslimin dan hendak membinasakan, membunuh kaum muslimin. Fahdharuhum, maka orang-orang musyrik sebagian menakut-nakuti kaum mukminin. Takutlah kalian kepada mereka. Wattaqu liqa'ahum, dan takutlah kalian ketika kalian berjumpa dengan pasukannya mereka. Fa innahu la taqata lakum bihim, karena sesungguhnya kalian tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Memang betul waktu itu kekuatan orang-orang musyrikun lengkap persenjataannya, punya pedang, punya perisai, punya tombak, punya panah. Kaum muslimin minim sekali kekuatannya waktu itu. Sama dengan kondisi mujahidin yang berjihad di Suriah. Persenjataan mereka kalah lengkap dengan persenjataannya tentaranya Bashar Fasad. Kenapa? Karena dibantu oleh Rusia dan yang lain-lain sekutunya Bashar Fasad. Iya. Oleh karena itu, ayat ini perlu dibacakan kepada kaum mukminin supaya orang Islam ini akidah dan tauhidnya semakin kokoh, yakin bahwa mereka akan ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditakut-takuti demikian, bukanlah kaum mukminin imannya menjadi lemah dan takut, justru semakin bertambah. Fazadahum dzalika takhwifu yaqinan wa tasdiqan biwa'dillahi lahum. Ternyata mereka menakut-nakuti demikian justru menambah kepada orang-orang beriman itu keyakinan mereka, dan semakin percaya dengan janji Allah kepada orang-orang yang beriman, semakin yakin. Kadang-kadang memang begitu, orang beriman itu diuji, sekalian. Ujian itu bukan berarti Allah benci dan Allah tidak cinta lagi kepada orang-orang yang beriman, tidak. Justru ujian itu semakin akan meningkatkan derajatnya orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para ulama, walam yathnihim dzalika an azmihim. Perbuatan mereka yang menakut-nakuti orang beriman itu tidaklah menghalangi dari tekad orang-orang beriman. Fasaru ila haitsu masyaallahu. Orang-orang beriman tetap berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Betul, alhamdulillah, saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Suriah tetap teguh di atas Islamnya, walaupun dibombardir. Yang meninggal itu sudah 300 lebih ribu, 320 ribu yang meninggal itu total. Jadi sekian tahun terjadi agresi itu atau terjadi peperangan itu, sekian itu, subhanallah. Tapi tidak kendor mereka meninggalkan agama mereka, tetap mereka beribadah kepada Allah sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, orang-orang beriman pada saat itu mengatakan, para sahabat ini maksudnya, hasbunallah ay kafina, cukuplah Allah bagi kita, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, al-mufawwadu ilaihi tadbiru ibadihi, yang seluruh urusan hamba-hambanya, seluruh pengaturan hamba-hambanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan sudah. Jangan diserahkan kepada manusia, serahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Dan imanilah
apapun yang Allah takdirkan untuk kita itu baik untuk kita. Cuman terkadang takdir Allah itu nampaknya buruk bagi kita, tapi hikmah di balik takdir itu baik bagi kita. Seorang pemuda, contoh ini ya, yang gampang saja. Ketika dia sudah melamar seorang gadis, bahkan dia sudah menentukan hari H pernikahannya, ternyata gadis itu lari ke laki-laki yang lain, menerima pinangan atau khitbah lamaran laki-laki yang lebih kaya, lebih tampan, lebih berharta dibandingkan dirinya. Ketahuilah, takdir Allah ini seakan-akan menyakitkan hati kita. Tapi di balik takdir ini, Allah akan datangkan hikmah yang kita nggak tahu. Bisa jadi gadis itu tidak baik. Allah tahu, maha tahu bahwa gadis itu tidak baik. Kalau seandainya kita dijodohkan dengan gadis itu, mungkin kita yang saat ini rajin sholat, jadi tidak rajin lagi. Tapi kemudian setelah itu Allah datangkan kepada dirinya seorang gadis yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berilmu agama, sopan, yang taat kepada dirinya. Iya, inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya nampaknya buruk, padahal baik bagi dirinya. Inilah tafsiran dari ayat yang ke-173. Nanti baca ya, Bapak-bapak yang belum punya Al-Quran terjemahan, khususnya yang mau pulang, ambil dari Islamik kita bagikan gratis. Yang 74, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Allah Ta'ala berfirman, "Fanqalabu," maka mereka kembali, bi ni'matin minallah, dengan membawa nikmat dari Allah, wa fadlin, dan membawa karunia. Maksudnya ayat ini apa? Nanti akan kita bacakan tafsirnya. Lam yamsashum su', mereka tidak ditimpa keburukan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar dan luas. Tafsiran ayat ini jemaah sekalian saya bacakan. Faraja'u, maka kaum mukminin mereka kembali, min Hamra al-Asad, dari tempat yang namanya Hamra al-Asad, ilal Madinati, kembali ke kota Madinah. Bapak-bapak kan semuanya sudah pernah mengunjungi Madinah, kata? Nah, alhamdulillah, itulah Madinah. Yang belum berniat untuk mengunjungi kota Madinah, berkunjung, niatnya adalah mengunjungi Masjid Nabi dan sholat di dalamnya. Kalau sudah sampai di sana, niatnya ditambah untuk berziarah, menziarahi kubur Nabi SAW. Tapi di sana niatnya ditambah. Setelah itu kubur Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kemudian kuburan para sahabat dan kaum muslimin di Baqi'. Kalau bisa berkunjung untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba, dan juga mengunjungi syuhada Uhud. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita mengunjunginya. Ya, kita kunjungi, kita ziarahi. Dan itu diniatkan kalau kita sudah sampai di kota Madinah atau sudah masuk kota Madinah. Adapun dari sini kita berniat untuk sholat di Masjid Nabawi. Sebab siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1 kali sholat itu lebih baik 1000 rakaat, 1000 kali dibandingkan 1000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Ketika kaum muslimin kembali dari Hamra al-Asad menuju Madinah, mereka membawa binikmatin minallah, kenikmatan dari Allah, bithawabil jazil, membawa ganjaran yang sangat banyak, wa fi fadlin minhu, dan membawa karunia dari Allah, bil manzilatil aliyah, dengan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wa qad izdadu imanan wa yaqinan, dan sungguh iman dan keyakinan mereka telah bertambah. Dipulang ke Madinah itu bertambah, padahal awalnya ditakut-takuti oleh musuh. Wa adzallu a'da Allahi, bahkan mereka menghinakan musuh-musuh Allah.
wa fazu bis salamah, dan mereka mendapatkan keberuntungan dengan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertempuran yang sekarang terjadi antara Ahlus Sunnah dan orang-orang kufar di Suriah, itu kalau dihitung dari persenjataannya, orang kafirnya banyak yang mati. Iya. Tentara Iran aja yang dikirim itu sudah mati ribuan. Tentara Rusia sudah ratusan. Makanya sekarang ini Rusia sudah mulai goyang. Bahkan terakhir berita mengatakan bahwa Bashar ini gak lama akan tumbang kekuasaannya. Kenapa? Karena mereka sudah bisa melihat kekuatan dari mujahidin yang pantang mundur. Jadi mujahidin ini pantang mundur, dibom, diserang begitu, tidak mundur. Bagi mereka lebih baik mati bergalang tanah sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mundur kemudian tanah negeri Syam dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka tidak ridho apabila tanah mereka Syam, Suriah dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian kata para ulama, minal qatli, mereka selamat dari pembunuhan, wal qitali, dan peperangan. Wattaba'u ridwanallahi, mereka mengikuti ridhonya Allah bi ta'atihim, dengan taat kepadanya. Orang itu kalau cari ridho itu tandanya adalah taat kepada Allah. Banyak orang mengatakan saya ini ingin diridhoi Allah tapi nggak taat. Jangan Bapak ya. Kalau seorang itu ingin diridhoi Allah, taati Allah. Dipanggil salat berjamaah, berangkat. Jangan begini loh Pak, mohon maaf Ustaz, saya ini sudah rajin jamaah kok, malah susah hidup saya lah. Jangan begitu, ini salah. Sholat jamaah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, bukan cari kaya, bukan cari banyak duit, bukan cari kenikmatan dunia. Kita cari kenikmatan akhirat yang abadi. Saya sampaikan Bapak, apakah kita mau harta kita melimpah, badan kita sakit-sakitan? Jadi hartanya melimpah, tapi sekarang badannya tidak bisa digerakkan. Infus dipasang, kemudian pernafasan di hidung dipasang, nggak dilepas. Alat pompa jantung dipasang dan seterusnya. Kita nggak punya duit, atau orang bilang susah, tapi badan kita sehat, makan apa saja enak, mau ke masjid bisa, berzikir bisa, baca Quran bisa, menghadiri pengajian majelis ilmu seperti ini juga bisa. Lebih baik mana? Ya tak? Dengan yang itu. Memang kita berharap dari Allah, selain kita diberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan, juga diberi nikmat kecukupan. Tentu itu harapan kita semuanya. Tapi jika belum, kita bersabar, karena Allah memerintahkan yang demikian. Kemudian mereka mengikuti ridhonya Allah dengan taat kepada Allah. Bita'atihim lahu, dengan mereka taat kepada Allah. Wa rasulihi, wali rasulihi, dan mereka taat kepada Rasulnya. Wallahu dhu ihsanin, dan Allah zat yang maha memiliki kebaikan. Wa ata'in kathirin, dan pemberian karunia yang sangat banyak. Wasi'in, luas, alaihim, atas mereka, wa ala ghairihim, dan atas selain mereka. Inilah jemaah sekalian yang disampaikan oleh para ulama kita tentang tafsiran dari surah Al-Imran 174. Kita lanjutkan ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qawlihi ta'ala, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah. Memakmurkan itu apa? Mau mengisi dengan ibadah, mau mendatangi untuk beribadah di dalamnya. Siapa yang mau memakmurkan? Dengarkan ini, man amana billahi, yaitu orang yang mau beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, wa aqamas shalah,
yang mau menegakkan sholat. Sebab datang ke masjid mau apa? Bukan tidur loh ya. Walaupun ada orang datang ke masjid sekedar tidur, ini enggak. Mau menegakkan sholat. Itulah orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah. Wa ataz zakah, dan mau membayar zakah. Kalau belum wajib zakah, dia mau bersedekah. Jangan bakhil dengan uangnya, bersedekah. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika, maka mereka itulah ayyakunu, yang akan menjadi golongan minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah jamaah sekalian, saya baca, Allah ta'ala alam kisah ini apa benar apa tidak. Kisah seorang laki-laki, kalau tidak salah namanya Salman. Nama laki-laki ini, pemuda ini Salman. Salman ini sudah kerja, tapi yaitu kerjaannya, penghasilannya masih sedikit, hanya ratusan ribu. Kemudian suatu ketika dia kerjaannya itu masih, kalau kita bilang ini belum mapan lah ya, penghasilannya belum mapan. Bahkan dia masih kontrak. Jadi ketika dia tinggal di kota lain karena jauh dari tempat tinggal orang tuanya, dia ini ngontrak rumah. Dia ngontrak rumah, kemudian dia kerja. Penghasilannya belum ada apa-apanya. Bahkan kadang-kadang kalau mau kemana-mana masih pinjam sepeda motor temannya. Suatu ketika dia diberitahu oleh orang tuanya, ayah ibunya, disuruh pulang, bahwa dia ini telah dijodohkan. Dijodohkan dengan seorang gadis. Ditunjukkan fotonya, itu gadisnya cantik, cakep, bahkan kerja di sebuah kantor pemerintah, Bappenas. Bahkan gadis ini lulusan luar negeri sekolahnya. Gajinya besar, gajinya jutaan, pegawai negeri. Maka Salman ini heran. Jangan-jangan dia begitu berpikir jelek dia. Buru-buru dia sudah apa? Suudzon dengan gadis atau keluarga gadis itu. Jangan-jangan sudah janda. Kok ada gadis cantik, sudah kerja mapan, PNS, Bappenas, gajinya jutaan, lulusan luar negeri, pakai jilbab lagi, kok mau-maunya sama saya pemuda yang miskin. Ya gitu. Mudah-mudahan ada yang seperti Salman nantinya ya. Gadis itu namanya Sumirah atau Samirah? Sarimah. Namanya Sarimah, apal ya. Namanya Sarimah gadis ini. Gak apa. Ojo cerita sih, aku tak cerita. Ya, kemudian singkat cerita, karena dia ingin tahu, ya toh, dia tanya orang gimana cara mengetahui, menyelidiki gadis itu. Jangan-jangan gadis itu janda, atau jangan-jangan dia ini hamil oleh laki-laki lain, dia suruh bertanggung jawab. Biasanya begitu, Pak. Kan gadis itu kalau dia punya kedudukan mapan dan cantik, mestinya cari yang selevel, yang tampan, yang punya kedudukan, yang duitnya banyak, kan begitu ya. Ini nggak level ini. Salman ini nggak level. Bomok ini bus apalah, nggak level. Kemudian singkat cerita, dia dikasih tahu orang, kamu selidiki, kamu bisa bertanya kepada teman-temannya, kamu bisa nyuruh orang untuk nyelidiki ke keluarganya. Ternyata dia mencoba menyelidiki sendiri ke kantor di mana gadis itu bekerja. Dia cegat di pintu gerbang itu, dia ingin tahu. Ternyata gadis itu dikasih tahu sama teman-temannya bahwa ada seorang pemuda yang seperti yang dikatakan gadis itu, calonnya nyegat di depan pintu gerbang. Maka gadis itu kemudian menemui si Salman ini, pemuda ini, dan mengatakan, kamu Salman ya? Kaget dia, kok tahu? Jadi gadis ini tahu. Akhirnya singkat cerita, dia kemudian diundang ke rumahnya gadis itu dan disuruh untuk ngajak orang tuanya. Tapi Salman ini takut nanti ketahuan kalau dia sudah menyelidiki gadis itu. Dia tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Maka dia mengajak temannya yang namanya Rudi untuk
memenuhi undangan dari si bapak gadis itu. Singkat cerita, ternyata bapak-bapak, kenapa gadis itu mau? Ceritanya adalah sebelumnya kakaknya menikah dengan laki-laki pujaannya yang semuanya serba bagus sesuai dengan harapan. Ternyata singkat cerita sampai ada masalah banyak yang kemudian membuat kakaknya sakit dan meninggal dunia. Oleh sebab itulah dia mau mentaati bapaknya untuk menerima lamarannya si Salman, walaupun Salman ini miskin. Kenapa? Karena bapaknya dulu juga miskin seperti Salman. Ibunya dia kaya dulunya, anaknya orang berada. Tapi bapaknya mau menerima Salman dengan alasan ini. Salman ini rajin sholat berjamaah. Loh, lihat ini ya Bapak. Kalau saya nyuruh rajin sholat berjamaah ini hikmahnya ini. Salman ini pemuda walaupun miskin, pekerjaannya masih belum mapan, tapi rajin sholat berjamaah. Kemudian Salman tidak pernah pacaran. Yang kedua, tidak pernah kenal wanita, malu dia berhubungan dengan wanita. Yang ketiga, Salman ini rajin bekerja, bahkan dia tidak putus asa. Terbukti dia senantiasa buka-buka koran, lihat ada kiriman surat balasan dari perusahaan yang dia melamar atau tidak. Bahkan lebih dari itu, yang keempat, Salman ini walaupun penghasilan sedikit, setiap bulan dia menjatah ibunya 200.000 dari penghasilannya yang cuma ratusan ribu itu. Subhanallah. Dari sinilah si calon mertua, si bapak dari gadis itu memilih Salman sebagai calon menantunya. Kenapa? Karena nanti tidak akan menyia-nyiakan putranya. Ini jadi bapak, jangan kita sebagai seorang mukmin, apalagi pemuda itu gampang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, surah Al-Ankabut ayat yang ke-10, surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa minan nasi, ada di antara manusia yang mengatakan mayyaqulu, yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Akan tetapi fa idza udhiya fillahi, ketika dia diberi ujian di jalan Allah, udhiya, disakiti di jalan Allah, ja'ala, dia menjadikan fitnatan nasi, ujian dari manusia itu, gangguan dan siksaan manusia, dia jadikan ka'adzabillahi, seperti siksaannya Allah. Inilah orang beriman yang tidak kuat imannya. Jadi ketika disakiti manusia, diganggu manusia, dia ini menjadi lemah, bahkan menganggap bahwa perbuatan manusia itu seperti adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, wa minan nasi, dalam tafsirnya, di antara manusia, man yaqulu, ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza adahul musyrikun, tapi ketika orang-orang musyrik menyiksa, menyakiti dirinya, jazi'a min adzabihim, dia susah dan berputus asa dari adab siksaannya mereka, wa adahum, dan gangguannya mereka, kama yajza'u min adzabillahi, sebagaimana mereka susah dari adabnya Allah, wala yasbiru alal adhiyati min, dan tidak sabar atas gangguan yang didapatkan darinya. Jadi harus sabar ya mas kalian, termasuk kita di sini. Saya sendiri juga merasakan apa yang jenengan rasakan di sini, saya rasakan juga. Sabarlah. Insya Allah di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Allah akan berikan kebaikan yang banyak kepada kita. Karena itu janji Rasulullah SAW. Bapak-bapak, panjenengan sampai ini percaya apa enggak dengan sabda Nabi SAW? Manusia yang tidak pernah berdusta, as-sadiqu, yang senantiasa jujur ketika berucap dan berbicara, al-aminu, dapat dipercaya, bisa diamanati. Rasulullah mengatakan bagaimana? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu atau yusab minhu.
Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, Allah akan beri musibah dia. Jadi musibah itu ketika datang kepada kita, tanda kita mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Cuma kita ini seringnya dilihat musibahnya itu, tidak memandang ke depan jauh, bahwa di balik musibah itu ada banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, saya habiskan kitab ini, bab ini. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Sa'id. Hadis ini marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, dengarkan hadis ini, penting ini ya. Nabi mengatakan, inna min du'fil yakini, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan seorang mukmin, lemahnya keyakinan seorang hamba adalah antur dian nasa, dia mencari ridho manusia, bisa khotillahi, dengan murkanya Allah. Jangan cari ridho manusia tapi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Apa ada pemuda sebelum nikah rajin ke masjid, bahkan azan. Begitu sudah nikah, istrinya mengatakan, mas, bolak-balik masjid terus, gak bosan sampai di masjid ah. Maka setelah itu dia gak ke masjid, akhirnya gak azan. Ini namanya cari ridhonya manusia, tapi dia mendapatkan murkanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai demikian. Kemudian wa antahmadahum ala rizqillahi, engkau memuji mereka atas rezekinya Allah. Maksudnya apa? Kalau manusia itu memberikan sebagian rezekinya kepada kita, kita muji-muji mereka. Padahal itu sebenarnya rezeki dari Allah. Ada orang datang ke kita ngasih 500 real. Gimana kita katakan, Pak? Wah, sukron kathiron, thank you very much. Ya, matur nuwun, terima kasih banyak. Ya. Dia tidak paham di balik itu adalah rezeki dari Allah itu. Allah yang mendatangkan. Harusnya sebelum syukron itu, alhamdulillah, Allah datangkan rezeki pada saya. Nanti baru terakhir syukron mas ya, terima kasih mas ya. Lah begitu. Alhamdulillah duluan. Tetapi manusia tidak demikian. Ya, manusia senantiasa lupa dengan Allah yang Maha Memberi, tapi tidak pernah lupa atau jarang lupa dengan manusia yang tidak Maha Memberi, yang memberinya kadang-kadang saja atau sekali-kali saja, tidak banyak memberi. Kemudian wa antadzummahum, dan engkau cela manusia ala ma lam yu'tikallah, atas sesuatu yang tidak Allah berikan kepadamu. Jadi kalau manusia bakhil kepada kita, kita cela. Padahal itu sebenarnya Allah tidak sedang memberi kepada kita, ya enggak? Mas, coba bakhil, mati monggo, misalnya begitu. Padahal sebenarnya Allah tidak memberi rezeki kepadanya. Jangan minta kepada manusia, jemaah sekalian. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah memberikan didikan akidah tauhid ini kepada sepupunya sendiri, misanannya beliau, yaitu sahabat yang mulia, putra pamannya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Fas'alillah. Jangan minta kepada manusia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, inna rizqallahi, ketahuilah sesungguhnya rezekinya Allah, la yajurruhu, tidaklah bisa ditarik oleh khirsu harisin, ambisinya orang yang ambisi, ketamakannya orang yang tamak. Rezekinya Allah itu gak bisa ditarik oleh ambisinya orang yang ambisi. Allah itu beri rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang banting tulang dapatnya sedikit, gak begitu banting tulang dapatnya banyak. Ada yang begitu gak? Ada. Yang gak patek itu apa? Gak begitu rajin kerja,
malah dapat gaji lebih banyak daripada yang rajin kerja. Allah memberikan rezeki demikian ini kepada manusia. Jadi sesungguhnya rezekinya Allah itu la yajurruhu, tidaklah bisa ditarik oleh hirsu harisin, ambisinya orang yang ambisi, wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidak bisa ditolak oleh kebenciannya orang yang tidak suka. Kalau Allah menghendaki kita dapat rezeki, orang yang tidak suka kita dapat rezeki, tetap rezeki itu datang pada kita. Walaupun orang-orang tidak suka dengan kita dapat rezeki. Paham ini Bapak? Ini akidah tauhid ini. Nggak boleh kita tidak suka dengan teman kita yang dapat rezeki. Mas, sing daftar aku sih, sing boleh sampai dhisik lah. Jangan. Walaupun kita daftar duluan, teman kita baru belakangan sudah dapat visa, jangan iri. Jangan kemudian dengki. Karena rezeki Allah itu semuanya sudah ada takaran dan takdirnya. Semuanya itu. Bahkan di balik musibah kita mungkin ada kebaikan yang banyak. Kita nggak tahu musibah kita ini apa yang menyebabkan. Nanti ada kebaikan yang banyak. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian untuk menutup pengajian ini, Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin sebenarnya yang pas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai Ummul Mukminin, ayahandanya Abu Bakar Siddiq dan kakeknya Utsman namanya ya, Utsman. Beliau berkata, anna Rasulullah, Ummul Mukminin mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Nabi? Dengarkanlah sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manil tamasa. Bahwa apa? Kalau saya nyebut Rasulullah atau Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan keras-keras. Jangan bakhil. Orang bakhil itu apabila disebut nama Nabi tidak mau bersolat, orang bakhil itu ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa, barang siapa mencari ridallahi, ridhonya Allah, bisa khotin nasi, dengan kemarahan manusia, radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepadanya, wa ardo anhun nasa, dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Siapa yang cari ridhonya Allah, yang cari ridhonya Allah, walaupun manusia tidak suka. Misalnya di kampung kita ini nggak rajin sholat orang-orangnya, kan ada satu kampung ini, kampung judi, kampung maksiat. Kita sendiri yang ke masjid, kita diolok-olok, Allah sajok kita apa? Sejak kamu datang dari Saudi kok kamu rajin ke masjid, sok alim kamu, ya dah, digitukan. Allah pakai kopiah putih, sok alim kamu. Kita digitukan, kita cari ridhonya Allah, walaupun dimarahi manusia tetap. Maka Allah akan ridho kepadanya, dan Allah akan membuat manusia ridho setelah itu kepada dirinya. Ingat ini ya, di sini. Kemudian wa manil tamasa, dan barang siapa mencari ridhon nasi, ridhonya manusia. Cari ridhonya manusia itu apa? Cari sukanya manusia. Bisa khotillahi, tapi dengan kemurkaan dari Allah. Maka apa akibatnya? Sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa askhata alaihi nasa, dan Allah akan buat manusia marah kepadanya. Jangan cari ridho manusia. Bahkan para ulama mengatakan ridhon nasi ghoyatun la tudraku. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah tergapai, bisa digapai. Ridhonya manusia begitu. Manusia itu ridhonya tidak bisa digapai. Kita sudah berbuat baik aja masih ada jeleknya di mata dia. Dia padahal sudah berusaha berbuat baik, masih ada kurangnya saja ya ta? Itulah kalau kita cari ridho manusia, carilah ridho Allah Ta'ala. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.